Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Pada episode kali ini kita akan mengulas yang sudah pernah kita tayangkan, yaitu tentang visa ziarah. Hadir bersama kita Bapak Atnaker, Bapak Dr. Suseno Hadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, bagus, tamam. Alhamdulillah. Ini gimana Pak pekerjaan? Ya, seperti biasanya kami masih menjadi pelayan dari WNI, menghadirkan negara pada pelindungan WNI dan PMI yang ada di Arab Saudi. Saya dengar-dengar di konsuler dan di Atnaker ini banyak sekali menerima pengaduan visa ziarah ya Pak akhir-akhir ini. Iya, betul, bahwa 1 tahun terakhir selama saya di sini memang jumlah peziarah atau WNI yang menggunakan visa ziarah selanjutnya dipakai untuk bekerja, jumlahnya meningkat drastis. Oh, Ya. ada berapa Pak kira-kira jumlahnya Pak? Kalau sejak 2021 saya datang itu sekitar ada 1.200-an lebih lah. Pengaduannya? Pengaduannya. 1.200. Pengaduannya. Itu Iya. belum termasuk yang di luar yang tidak mengadu berarti Pak ya? Betul sekali. Dan yang kami urus ini juga jumlahnya meningkat. Ini semakin banyak yang memohon harus difasilitasi demikian. Oh begitu. Oh oke. Nah ini sudah ada contohnya juga nih Pak. Ada 2 Mbak ini bersama kita nih. Ya. Oke, coba bisa gabung sini nggak? Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Pak. Dulu gimana, bisa diceritakan bagaimana caranya ke Saudi? Pertama datang ke sini, Iya. waktu pertama datang ke sini saya kena tipu Pak. Oh. Tertipu karena dijanjikan pekerjaan yang tidak sesuai. Oh gitu. Kapan itu, bulan kapan, tahun kapan? Sekitar pertengahan tahun 2022. Pertengahan tahun 2022. Dan pakai visa ziarah ke Saudinya? Iya, sejarah. Kenapa pakai visa ziarah? Karena tidak tahu sih Pak, minim pengetahuan tentang prosedur kerja di luar negeri itu seperti apa. Tambah saya tidak mengerti, maksudnya yang minim pengetahuan Pak tentang prosedur kerja di luar negeri itu harus pakai visa seperti apa dan harus bagaimana gitu Pak. Oke. Sejak baru datang ke Saudi sampai sekarang, terima gaji tidak? Tidak Pak, Tidak terima gaji? tidak terima gaji. Oh, terus dengan majikan gimana? Diperlakukan baik oleh majikan? Kalau saya sih kurang baik Pak perlakuan majikan. Hmm. Karena mungkin setelah saya mengetahui sedikit demi sedikit tentang visa ziarah itu dampak negatifnya cukup banyak sih Pak. Contohnya majikan lebih seenaknya, lebih berani gitu. Oh, sewenang-wenang gitu ya? Iya, sewenang-wenang. Terus kita juga tidak bisa menuntut gaji. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada kita, misalnya kekerasan ataupun tidak digaji, itu kita tidak bisa menuntut. Karena visa ziarah bisa yang apa sih, visa kunjung itu Pak. Visa kunjungan, betul. Visa ziarah itu memang visa kunjungan. Terus setelah sekarang merasa tertipu, jadi korban penipuan karena visa ziarah, mau ke Saudi lagi dengan visa ziarah? Tidak Pak. Kapok ya? Kapok ya Pak. Oke. Nah, kita sekarang tanya lagi ke Mbak yang satu lagi. Mbak, bisa ceritakan nggak dulu sebelum ke Saudi pernah kerja di luar negeri? Pernah Pak, Di mana? di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Gimana cerita di Malaysia? Dulu juga sama, di Malaysia juga ketipu gitu loh Pak. Kalau bedanya mungkin di sini tuh visa ziarah, di sana itu bahasanya beda, visa pelancong Pak. Oh, jadi kerja di Malaysia juga pakai visa pelancong? Iya. Oh, itu Karena seperti itu visa sama. ziarah di Saudi ini ya? Terus dulu bagaimana di Malaysia? Sukses, banyak gajinya atau gimana? Alhamdulillah, aku juga sama kabur. Oh, kabur juga? Iya, Oh, kabur. Tapi kalau di Malaysia kan kabur itu nggak susah cari kerjaan ya Pak. Di restoran ataupun di mana-mana juga banyak. Karena mayoritas itu banyak yang kaburan ketimbang yang minoritas yang punya ID. di Malaysia? Iya. Oh, oke. Terus sekarang ke Saudi ini pakai visa ziarah? Iya. Kenapa Aku pakai? juga nggak tahu itu Pak. Karena mungkin kejebak juga karena ada problem keluarga. Aku mau berangkat gitu, minim pengetahuan, jadi kejebak lagi, keulang lagi yang dulu di Malaysia gitu. Aduh. Nah terus cuman bedanya kan sekarang visa ziarah. Aku juga nggak ngerti. Aku giliran udah terakhir ini search itu visa ziarah itu visa kayak model umroh atau segala macam. Oh mungkin sama gitu, cuman beda bahasa. Oh kayak gitu, dulu. iya ya. Ada
ada kontrak kerjanya waktu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terus kapan datang ke Saudi dengan visa ziarah itu? Pertengahan tahun 2022. Oke, sejak pertengahan 2022, sejak datang sampai sekarang ada gaji yang didapatkan? Terima 2 bulan aja. 2 bulan. Padahal kerja berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Sisanya bisa ditagih ke majikan atau? Nggak bisa tuh Pak, karena kan kita nggak ada kontrak kerja. Iya. Kedua pun kayak sakit ataupun dikasarin, diperlakukan tidak manusiawi pun kita tidak bisa nuntut. Karena tidak ada kontrak kerjanya ya. Iya. Oke. Kapok nggak pakai visa ziarah ke sini? Kapok banget, Pak. Kapok banget. Iya. Terus mungkin mau cerita apa kalau misalnya ada orang-orang yang di Indonesia yang nonton ini mau berangkat pakai visa ziarah, apa saran Mbak? Saran aku sih cuman maksudnya kalau ia pun mau berangkat ke luar negeri gitu harus lebih hati-hati, lebih harus ngelewatin PT, lihat PT-nya bener atau enggak atau bodong kayak gitu kan. Terkadang kita itu manusia cuma nyarinya oh ya ke luar negeri itu dapat uang fit lah atau buru-buru hindarin masalah, kebanyakan lari dari masalah. Iya. Betul kan Pak? Nah terus ya udah gitu, jadi mungkin biar gimana cepet nyelesain masalah gitu, ataupun banyak utang gitu lari ke luar negeri kerja, nggak tahu resiko kedepannya seperti apa kan. Padahal lari dari masalah di sini ketemu Dapat masalah lagi ya, juga. repot juga ya pakai visa ziarah itu ya. Oke, makasih ya Mbak ya. Iya Pak. Itu tadi cerita pengalaman buruknya bagaimana berangkat ke Saudi dengan visa ziarah dari 2 Mbak ini. Nah sekarang kita dengar dari Pak Atas Ketenagakerjaan. Gimana Pak cerita 2 Mbak ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi benar sekali tadi jawaban dari kedua Mbak ini sudah cukup bagus ya, bahwa visa kunjungan, ziarah atau pelancong itu adalah visa yang digunakan untuk kunjungan, hanya limited time. Ya, tidak diperkenankan untuk digunakan untuk hal yang lain, apakah dia untuk bekerja, apakah untuk belajar, ataukah untuk yang lain. Karena tujuan utamanya memang visa ziarah. Ya. Adapun kalau sudah terlanjur berziarah dan menggunakan untuk bekerja, ya resiko-resiko yang harus ditanggung jauh lebih banyak daripada keuntungan yang mungkin bisa didapat. Seperti tadi Mbaknya bilang bahwa di luaran lebih mudah mendapatkan kerja, kemudian lebih mendapatkan income lebih banyak, itu yang real saja, material saja. Tapi yang imaterial, yang belum terlihat kerugiannya itu jauh lebih besar sekali. Seperti tadi tidak bisa nuntut gaji ya Pak ya? Betul. Diperlakukan semena-mena ya Pak ya? Betul. Dan yang lebih parah lagi, kalau untuk di Arab Saudi ini sangat rentan untuk didolimi, boleh saya didolimi. Jadi korban. Jadi korban. Hukum Arab Saudi sendiri memiliki standar, ada trafficking in person. Itu ada 5 kriteria. Jadi Trafficking in person itu perdagangan manusia Pak ya? Iya, kejahatan perdagangan manusia, dan itu hukumannya sangat berat bagi pelanggar yang melakukan trafficking in person. Jadi barang siapa yang melakukan recruitment, transportation, kemudian harboring itu menampung, kemudian transferring, memindahkan, dan yang terakhir adalah receiving, for child, mempekerjakan, mengeksploitasi anak di bawah umur, yaitu di bawah 18 tahun, itu termasuk kriteria trafficking in person. Dan bagi para peziarah pelancong yang tidak memiliki status izin tinggal yang jelas, itu sangat rentan sekali untuk terkena kejahatan ini. Dan itu hukumannya sangat berat Pak ya? Sangat berat. Baik bagi WNA, baik warga negara Saudi maupun bagi warga negara Indonesia yang ada di Saudi. Betul. Dan ini pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Arab Saudi ini sangat gencar sekali mempromosikan, mengingatkan para warganya dan warga negara asing untuk kelima hal tersebut. Baik. Itu saja obrolan kita pada hari ini Pak. Terima kasih. Dan buat Bapak Ibu semua yang menonton podcast ini, jangan sampai menjadi korban visa ziarah berikutnya. Kalau mau berangkat, pastikan dengan prosedur yang benar, dan juga yang paling jelas di visanya itu ada tulisan
visa ziarah atau visa ziarah itu not permitted to work, tidak bisa dipakai untuk bekerja. Ada tulisannya Pak di betul, visa ya. betul. Jadi dicek lagi di paspor itu ada tulisan tidak diperkenankan untuk bekerja atau not permitted to work. Kalau visa bekerja Amal. itu visa amal, Amal, tulisannya visa iya. amal. Ya, saya tambahkan sedikit juga. Apabila calon pekerja migran atau siapapun WNI yang ingin bekerja ke luar negeri, lakukanlah prosedur yang benar sesuai aturan yang berlaku. Kalau Anda berada di daerah, Anda bisa mendatangi layanan satu atap LTSA yang ada di dinas-dinas ketenagakerjaan Di daerah. di daerah. Ya. Setelah Anda mendapatkan informasi peluang kerja, pastikan juga bahwa PT yang agensi yang akan memberangkatkan Anda dan lowongan yang Anda lamar itu ke perwakilan. Apakah memang itu PT yang benar, kemudian lowongannya apakah lowongan yang tersedia, itu pastikan melalui email, melalui WhatsApp atau hotline yang ada di media sosial KBRI Riyadh. Dan saya kira di perwakilan manapun di seluruh dunia juga ada kontak numbernya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Naker sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih juga ya Mbak ya. Terima kasih sudah mampir di sini bercerita tentang visa ziarah. Ingat, visa ziarah itu berbahaya, tidak untuk bekerja, tidak untuk belajar, tidak juga untuk umroh. Visa ziarah hanya untuk berziarah atau untuk melancong dalam bahasa lainnya. Baik, terima kasih. Demikian podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.